Menengok proses unik panen padi yang berada di sawah di Kenegarian Borong-Borong Belantai Selatan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Menengok proses unik panen padi di sawah, masa panen adalah masa yang paling ditunggu-tunggu oleh petani dan keluarganya. Suatu masa di mana jerih payah petani selama ini telah menampakkan dan mendatangkan hasil memuaskan. Begitu pula dengan datangnya masa panen padi di sawah. Masa panen padi biasanya antara 1 sampai 2 kali setahun. Rata-rata umur padi sawah sampai dapat dipanen sekitar 100 hari. Hasil panen padi dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan pokok keluarga akan beras untuk dimasak menjadi nasi, sampai pemenuhan kebutuhan lain bagi keluarga petani. Selain untuk menutupi kebutuhan keluarga, ada juga hasil panen padi disimpan dalam lumbung padi keluarga sebagai cadangan kebutuhan pokok. Namun kebanyakan hasil panen padi dijual oleh petani guna menutupi kebutuhan lain. Hal ini mengingat volume kebutuhan dan pengeluaran ekonomi keluarga semakin meningkat, apalagi di masa-masa COVID-19 hari ini, ditambah juga dengan PPKM yang terjadi di Sumatera Barat. Misalnya membeli barang atau benda kebutuhan sekunder, membiayai pendidikan anak dan lainnya sebagainya, bisa digunakan lewat hasil panen padi yang telah dijual. Kegembiraan atas datangnya masa panen padi tidak hanya dirasakan oleh petani pemilik padi di sawah di Kenegarian Borong-Borong Belantai Selatan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di ranah Minang atau Minangkabau. Orang-orang di sekitar juga ikut geciprat masa panennya. Kenapa? Area padi yang akan dipanen begitu luas dan tidak sanggup dikerjakan sendiri oleh petani tersebut. Oleh sebab itu, seorang petani akan membutuhkan tenaga petani lain untuk memanen padi. Hal itu sempat kita tengok di Kenegarian Borong-Borong Belantai Selatan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Prosesi panen padi sawah oleh petani terdiri dari 3 rangkaian yang beruntun: menyabit, merontokkan, membersihkan padi. Ketiga proses ini dilakukan oleh masing-masing kelompok pemanen padi. Menyabit padi. Menyabit padi merupakan proses memotong batang padi menggunakan sabit. Proses awal dalam memanen padi ini dapat dilakukan oleh petani laki-laki maupun perempuan. Kelompok menyabit padi harus lebih cepat atau lebih dulu mengerjakan tugasnya agar kelompok pemanen lainnya, yaitu kelompok yang merontokkan padi, dapat bekerja dengan baik. Sebenarnya semua petani dapat menyabit padi, namun tidak semua penyabit padi itu yang terampil bekerja untuk menongkang atau melambui. Sebagaimana pengalaman yang kami lihat tadi, menyabit padi memerlukan keterampilan khusus, yaitu kepiawaian menyabit padi dengan cepat dan efisien, namun tidak menguras tenaga yang banyak. Apa indikator menyabit padi yang piawai? Sisa batang padi yang tertinggal setelah disabit dapat menunjukkan seorang terampil atau tidak dalam menyabit padi. Jika batang padi dari akar sampai batang sabit sama tinggi dan seorang meruncing rata, itu menunjukkan penyabit padi yang piawai. Cara menyabit padi dengan posisi sabit dan batang padi miring umpama ulir, ini akan menghemat tenaga dari petani melakukan penyabitan padi. Selain itu, cara ini bisa dilakukan dengan cepat. Kegiatan yang kedua adalah merontok bulir padi. Alat merontok bulir padi tradisional disebut dengan sebuah tongkang. Sebuah tong dari kayu dengan ukuran tertentu dan diberi tikar plastik untuk 3 sisi, yaitu samping, kiri, dan kanan serta depan. Sepintas alat tongkang ini menyerupai kapal layar. Bagian dalam tongkang dilengkapi dengan landasan untuk menghempas padi di tangkainya. Biasanya papan landasan tersebut tersusun dari bambu atau kayu yang menyerupai anak tangga yang rapat. Pekerjaan merontokkan padi dengan alat tongkang biasa disebut dengan menongkang atau disebut dengan melambui padi. Batang padi yang sudah disabit oleh kelompok penyabit padi diikat dan dikepal dengan kedua tangan petani pemanen. Kemudian diayun ke belakang tubuh dan diempaskan ke depan pada papan landasan atau bantalan tongkang. Setelah diempaskan, kepalan batang padi tersebut digoyang-goyang dan diputar sehingga buliran padi turun dan masuk semuanya ke dalam tong penampung tongkang. Cara tersebut juga bertujuan agar buliran padi tidak berserakan ke belakang atau keluar tongkang ketika diayun dan diempaskan berikutnya. Dinding penutup berupa tikar plastik bertujuan agar bulir padi tidak berserakan ke depan atau keluar tongkang
ketika hendak diempaskan pada papan landas tongkang. Ketiga, dari proses kegiatan panen padi yang berada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, membersihkan padi. Membersihkan padi merupakan kegiatan petani pemanen padi untuk memisahkan padi dengan sisa jerami atau batang dan daun padi. Dulu, cara membersihkan padi digunakan dengan nyiru atau penampiak padi. Padi yang baru dirontokkan dianginkan dengan cara mengangkat nyiru berisi padi dan menjatuhkannya dengan cara tertentu. Angin yang berembus saat itu dapat memisahkan terbulir padi dengan sisa jerami batang dan daun padi. Hasilnya, didapat bulir padi yang begitu bersih. Kini, untuk membersihkan padi dari sisa jerami dan batang dan daun padi, digunakan alat bersifat mekanik. Orang dewasa menyebut dengan alat pompa padi. Sebuah alat mekanik yang berupa kipas angin dan memisahkan antara sisa jerami dan daun padi sehingga didapat buliran padi yang bersih dan jernih. Setelah itu, baru dibawa ke LR dengan untuk dijamur. Inilah konsep yang dilaksanakan dan masih dipertahankan tradisi oleh masyarakat Barong-Barong Balantai Selatan, Kecamatan Koto Sebelah Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat dan ingin langsung mencoba cara menyabit, melambui, dan mengipeh sehingga menjamur padi, langsung saja datang ke Barong-Barong Balantai Selatan, Kecamatan Koto Sebelah Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Saatnya kita jadikan sawah sebagai objek wisata yang sangat luar biasa di bagian pertanian. Bagi kawan-kawan para wisatawan yang ingin ke sini, langsung saja cek lokasi sawahnya dan jangan lupa sawah-sawah yang ada di Sumbar ini perlu kita jadikan sebagai lahan wisata terbaik untuk sawah. Apalagi di sawah juga bisa kita gunakan dengan cara unik seperti memancang balui sesudah ini. Terima kasih, ikutin terus tayangan terbaik dari TV Jala Terusan. Kami dari tim TV Jala Terusan, saya Rahman Arman melaporkan langsung dari lokasi.